Selamat datang kembali di Rustiat's Picture. Dalam video hari ini, kita akan mengulas salah satu film misteri horor dari negeri Sakura, yang rilis pada tahun 2007. Hair Extensions. Sebelum dimulai, silakan cari tempat ternyaman, siapkan cemilan dan jus buahnya jika ada, agar video kali ini tuntas mengisi waktu luangmu. Enggak usah traktir mimin, ketoprak atau teh manis anget. Cukup bantu subscribe, like dan komennya aja ya gengs. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Agar Mimin lebih semangat lagi membuatkan alur cerita film buat kalian. Film dimulai dengan rutinitas dua orang petugas, yang sedang berpatroli di sebuah pelabuhan. Mereka berjalan melewati beberapa pekerja. Para petugas itu kemudian tiba di sebuah peti kemas, dan mengatakan ke petugas lainnya, bahwa mereka mencium bau busuk, di salah satu peti kemas di depan mereka. Petugas tersebut kemudian membuka salah satu peti kemas, dan melihat tumpukan rambut manusia yang sangat banyak di dalamnya. Salah satu petugas memberitahu, bahwa rambut-rambut tersebut nantinya akan digunakan, untuk membuat rambut palsu yang biasa dipakai wanita. Saat salah satu petugas mendapat panggilan pesan di handphonenya, mendadak muncul mayat seorang gadis, dari balik tumpukan rambut-rambut tersebut. Kontan, kesemua petugas itu pun lari tunggang langgang, meninggalkan peti kemas berisi mayat tersebut. Sementara itu, Yamazaki, seorang penjaga malam yang sedang bertugas di kamar jenazah bersama rekannya, malam itu mereka berbicara tentang kabar yang telah terjadi di pelabuhan. Tak lama kemudian rekannya tersebut pamit. Tak berapa lama, Yamazaki mulai melihat-lihat semua rambut dari mayat-mayat wanita di kamar jenazah tersebut. Lalu mencium satu persatu, rambut para mayat wanita tersebut. Entah apa yang sedang Yamazaki lakukan, hingga ia menemukan mayat dari seorang gadis muda, dengan rambut yang indah. Dan dia mulai mencium rambut mayat gadis tersebut. Sontak, tanpa sepengetahuan Yamazaki, semua mayat wanita yang ada di kamar jenazah tersebut, tiba-tiba menoleh kepada Yamazaki. Adegan kemudian beralih ke tempat lain. Yuko sedang tertidur di mejanya, hingga teman sekamarnya, Yuki, membangunkannya. Yuko melihat waktu dan dia sadar, harus segera pergi bekerja. Yuko kemudian pamit kepada Yuki, dan berangkat menggunakan sepedanya ke tempat kerja. Di tempat kerja, Yuko bertemu dengan Shielda, rekan kerjanya. Kemudian bos mereka memberitahu ke semua pekerja, bahwa mereka harus menyelesaikan lebih cepat pesanan rambut klien, agar klien mereka merasa puas dengan pesanannya. Sementara itu kakak Yuko yang bernama Kiyomi, sedang berjalan-jalan dengan putrinya, Mami. Sang ibu bertanya, mengapa Mami tidak mau pergi ke sekolah hari ini, namun ibunya menyuruhnya untuk tetap berjalan menuju sekolahnya. Di tempat lain, beberapa dokter sedang mengautopsi mayat seorang gadis, yang ditemukan di pelabuhan beberapa waktu lalu. Mereka membedah perut gadis itu, dan menemukan banyak sekali rambut di dalamnya. Mereka mengira, sepertinya beberapa organ mayat dari gadis tersebut telah diambil secara ilegal. Yamazaki kemudian memindahkan mayat gadis tersebut ke ruang lain, saat autopsi sudah selesai. Yamazaki begitu tertarik melihat rambut-rambut itu. Mereka seperti tetap tumbuh di mata, mulut dan kepala dari mayat gadis tersebut. Malam itu, Yuko telah tiba di rumah dan bertanya kepada temannya, Yuki, apa yang akan dimakan malam ini? Namun Yuki menyuruhnya diam dan menunjukkan kepada Yuko, bahwa Mami sedang tertidur pulas. Kemudian Yuko membaca surat dari ibunya Mami, yaitu Kiyomi, yang tak lain, dia adalah kakaknya Yuko. Yuko kemudian menelpon Kiyomi yang sedang berada di klub malam, dan Kiyomi meminta Yuko untuk menjaga Mami, anaknya. Saat Mami telah terbangun, dia meminta maaf kepada Yuko, tantenya, karena telah menjadi beban, dan memberitahu Yuko dan Yuki, bahwa dia akan bersikap baik, sampai Kiyomi, ibunya, menjemput pulang. Keesokan harinya, Yamazaki berusaha mencuri mayat gadis berambut tersebut, dari kamar mayat tempatnya bekerja, dan membawanya ke rumah. Di dalam rumahnya, ternyata ia memiliki koleksi berbagai jenis rambut. Namun tak disangkanya, bahwa rambut yang tumbuh dari mayat gadis yang telah dicurinya tersebut, telah tumbuh lebih panjang dari sebelumnya. Sementara itu, Yuko terbangun dari tidurnya, dan kemudian memeriksa Mami di kamarnya. Namun saat Yuko hendak merapikan selimut Mami, dia mendapati ada memar di kaki Mami. Dan Mami pun terbangun. Saat Yuko meminta Mami untuk menunjukkan padanya, apakah ada memar lain di tubuhnya, namun Mami mencoba kabur. Namun Yuki berhasil menangkap Mami, dan melihat, ternyata banyak memar di tubuhnya. Yuko dan Yuki kemudian sadar, bahwa Kiyomi telah berbuat sesuatu yang kasar selama ini terhadap Mami, anaknya ini. Mami kemudian berlari dan pergi meninggalkan mereka berdua. Adegan kemudian berpindah ke tempat lain. Yamazaki sedang berbicara dengan petugas di kamar mayat tempatnya bekerja, dan mereka menanyakan di mana mayat gadis itu. Yamazaki memberitahu para petugas itu, bahwa mayat gadis tersebut telah dicuri. Mendengar hal tersebut, salah satu petugas tak dapat menahan marahnya dan kemudian menyerang Yamazaki. Tapi petugas lain berusaha menenangkannya. Di tempat lain, Yuko memberi Mami kartunya dan kemudian pergi bekerja.
Malamnya, Kiyomi tiba di rumah Yuko, adiknya. Dan kemudian, Mami yang membukakan pintu. Kiyomi lalu mendorong Mami agar mundur, dan kemudian mengambil beberapa pakaian dari lemari Yuko. Kiyomi juga mengambil minuman dari lemari es, dan lalu duduk di sofa. Yuki lalu tiba di rumah, dan melihat Kiyomi telah ada di sana. Yuki sontak menyuruh Kiyomi untuk pergi meninggalkan rumah, tapi Kiyomi menolaknya. Tak berapa lama kemudian, Yuko pun akhirnya pulang, dan bertanya pada Kiyomi, apa yang sedang dia lakukan di rumahnya. Kiyomi lalu bangkit, dan mencoba pergi dengan membawa Mami, tapi Yuko dan Yuki mencegahnya. Kiyomi mengatakan hal kasar kepada Yuko, dan berusaha membuat Yuko merasa bersalah karena telah gagal hamil. Kiyomi terus menghina Mami, anaknya dan Yuko, adiknya sendiri, dan menyebut mereka egois. Kiyomi akhirnya setuju untuk tidak pergi membawa Mami, anaknya, dan membiarkan Mami tetap bersama Yuko. Namun Yuko tak membiarkan Kiyomi pergi dengan pakaian-pakaian miliknya. Setelah kepergian Kiyomi, Mami menangis sambil duduk berlutut, dan memohon kepada Yuko, untuk tidak memukulnya seperti yang dilakukan Kiyomi, ibunya. Yuko berusaha menenangkan dan meyakinkan Mami, bahwa kini tidak ada lagi yang akan menyakitinya. Sementara itu, di rumah Yamazaki, ia sedang memperhatikan keanehan, pada rambut mayat gadis itu yang terus tumbuh semakin panjang. Yamazaki memotong sedikit rambut tersebut, dan kemudian membawanya ke sebuah salon sebagai sampel, untuk ditawarkan dan dijual sebagai rambut wig. Stylist salon tersebut melihat dan memperhatikan, bahwa rambut yang dikiranya palsu tersebut, memiliki kualitas sangat bagus. Hari berikutnya, stylist salon tersebut, kemudian mencoba memasangkan rambut palsu tersebut ke dirinya. Dan diperlihatkan ke salah satu pelanggannya, dan pelanggan itu pun kagum, dan memuji kualitas rambut palsu tersebut. Namun mendadak, rambut palsu tersebut bergerak sendiri dan mulai masuk secara perlahan ke telinga stylist itu, dan tiba-tiba di pikirannya terlihat gambaran dari seorang gadis yang ternyata adalah pemilik rambut tersebut. Sang stylist melihat bahwa ada beberapa orang yang telah mengambil dan menjual organ tubuh gadis tersebut. Mereka juga mencukur habis rambut di kepala gadis tersebut. Seperti ada yang menuntun sang stylist, tiba-tiba ia melukai telinga pelanggan dengan guntingnya. Dan adegan berikutnya, sang stylist membunuh pelanggannya tersebut. Beralih ke rumah Yamazaki kembali. Rambut dari mayat gadis itu terus tumbuh dengan cepat, dan itu membuat Yamazaki senang sekali, hingga ia bernyanyi-nyanyi dengan gitarnya. Namun mendadak petikan gitar Yamazaki terhenti, saat TV memberitakan tentang seorang stylist sebuah salon yang telah membunuh pelanggannya sendiri, dan kemudian ia bunuh diri. Yamazaki kemudian tersadar, bahwa mayat gadis itulah, yang bertanggung jawab atas kematian sang stylist dan pelanggannya. Scene kemudian beralih ke tempat lain. Mami tengah memperhatikan Yuko, yang sedang belajar penataan gaya rambut. Hari berikutnya, saat Yuko sedang bekerja di salon, Mami di rumah mencoba untuk meniru apa yang telah Yuko lakukan kemarin. Mami juga mencoba belajar menata rambut, namun akhirnya justru merusak rambut pada boneka manekinnya. Mami pun mulai menangis. Berbekal kartu nama pemberian Yuko, tantenya, Mami pun akhirnya menyusul ke salon, tempat di mana Yuko bekerja. Di jalan, Yamazaki sedang bermain-main dengan kameranya, saat dia mendapati seorang gadis cilik dengan rambut bagusnya, tengah memegang sebuah kartu di tangannya. Gadis cilik tersebut ternyata adalah Mami. Yamazaki terus menatap gadis cilik, dengan rambut cantiknya itu, melalui kameranya. Yamazaki kemudian mengikuti Mami, yang terlihat seperti sedang mencari sebuah alamat. Yamazaki pun akhirnya menegur Mami, dan akhirnya, Yamazaki mengantar Mami ke alamat salon di mana Yuko bekerja, yang tertera pada kartu di tangan Mami. Sesampainya di salon tempat Yuko bekerja, Yamazaki memuji betapa cantiknya rambut Yuko. Yamazaki lalu meminta maaf karena telah mengganggu waktu stylist salon tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, Yamazaki pun pamit untuk keluar dari salon. Bos Yuko menyarankan, agar Yuko mengantar Mami pulang. Saat di dalam taksi, sang supir memperhatikan, Mami nampak takut dan menghindar saat Yuko hendak mengelus rambut Mami. Ketika taksi telah sampai dekat rumah Yuko, sang supir taksi menasihati Yuko, bahwa seorang ibu tidak boleh memukul anaknya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Yamazaki rupanya telah membuntuti mereka. Saat Yuko memasuki rumah, betapa terkejutnya ia, setelah mendapati bahwa semua manekinnya telah hancur. Yuko memberitahu Mami, untuk tidak menyentuh apapun dulu. Mami akhirnya mengakui, bahwa kekacauan itu semua adalah karena dirinya. Mami lalu menangis dan Yuko berusaha menenangkannya. Adegan beralih ke rumah Yamazaki. Yamazaki tengah menonton video, yang dia buat siang tadi saat bertemu dengan Mami dan Yuko. Yamazaki kemudian mengambil beberapa dari potongan rambut dari mayat gadis itu, dan lalu meninggalkan rumahnya, menuju ke salon untuk ditunjukkan kepada Yuko. Satu persatu karyawan di salon tersebut dibagikan contoh rambut gratis tersebut oleh Yamazaki. Mereka kagum akan kualitas dari rambut tersebut. Menurut mereka, rambut palsu yang dibawa Yamazaki, sangat mirip dengan rambut asli. Setelah selesai, Yamazaki pun pamit, dan memberitahu ke mereka semua, bahwa dia akan kembali, dengan lebih banyak rambut palsu di hari berikutnya.
Saat Yuko pulang ke rumahnya, nampak Mami telah menunggu dirinya. Dan Yuko melihat bahwa rumah telah begitu rapi. Yuko berterima kasih pada Mami, dan mulai mengajarinya untuk tidak takut kepada setiap orang. Yuko juga memberi Mami sebuah jaket baru, dan malam itu mereka mulai merasakan kedekatan. Sementara di malam yang sama, di rumah rekan kerja Yuko, sang stylist tengah tertidur pulas, saat ia dicekik oleh rambutnya, hingga ia terbangun. Saat sang stylist sedang di kamar mandi, mendadak ia melihat rambut telah tumbuh dari matanya, dan bekas sobekan luka di jarinya. Saat rambut tersebut ia tarik, justru semakin panjang dan panjang. Dia menjadi sangat ketakutan, dan mulai melihat gambaran seorang gadis, yang di tengah disiksa di dalam pikirannya. Di tengah ketakutannya, saat dia mencoba berlari ke ruang tamu, tiba-tiba, rambutnya menyebar dan memanjang ke segala arah, menariknya hingga ia terangkat ke langit-langit rumahnya, dan kemudian membantingnya ke lantai. Rambut di kepalanya pun masuk ke dalam tubuh sang stylist tersebut. Mendadak, rambut tumbuh dan keluar dari mulut dan matanya. Keesokan harinya, Yuko pergi meninggalkan Mami untuk bekerja. Dan malam harinya, Kiyomi tiba di rumah Yuko. Kiyomi meminta Mami untuk membukakannya pintu, dan berpura-pura meminta maaf kepada Mami atas perbuatannya. Namun saat Mami membukakan pintu untuk Kiyomi, dia kembali memukul Mami. Kiyomi lalu berkeliling rumah Yuko, dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kiyomi mengambil beberapa pakaian dan barang-barang Yuko, kemudian pergi membawa Mami ke rumahnya. Saat di rumah, Kiyomi dan pacarnya kembali berbuat kasar terhadap Mami. Bahkan Kiyomi memasukkan Mami ke dalam lemari. Kiyomi dan pacarnya sekarang dengan leluasa memeriksa barang-barang yang Kiyomi bawa dari rumah Yuko. Termasuk rambut pemberian Yamazaki kepada Yuko. Dan tak sengaja, rambut itu tertempel di lengan pacar Kiyomi. Namun rambut tersebut seperti tak mau lepas dari lengan pacar Kiyomi. Hingga, hal mengerikan ini terjadi. Setelah semua tenang, Mami melangkah keluar dari lemari dan melihat sisa-sisa kekacauan tadi. Ia melangkah secara perlahan. Saat ia melihat setumpukan rambut yang begitu tak wajar di salah satu sudut rumah Kiyomi tersebut, Mami segera lari dan melompat dari balkon sebelum rambut-rambut itu menyerang dia. Adegan kemudian berlanjut di rumah sakit. Yuko tengah menunggu kabar tentang Mami, saat perawat memberitahunya bahwa Mami hanya mengalami cedera ringan di kepalanya. Kemudian petugas polisi berbicara kepada Yuko untuk mengidentifikasi mayat saudara perempuannya, Kiyomi. Adegan berlanjut saat Yuko menemui Mami. Mami memberitahu kepada Yuko dan para petugas polisi bahwa ada monster rambut menyerang mereka. Di waktu yang bersamaan, Yamazaki sedang merayakan rambut yang terus tumbuh dan panjang dari mayat gadis yang ia simpan di rumahnya. Beberapa hari pun berlalu tanpa ada kejadian. Di rumahnya, Yuko mulai mengajari Mami bagaimana cara memotong rambut yang benar. Sementara itu di tempat lain, para petugas polisi telah menyadari bahwa semua kejadian yang melibatkan rambut ini memiliki DNA yang sama dengan DNA rambut dari mayat gadis yang ditemukan di peti kemas beberapa hari yang lalu. Adegan beralih ke salon tempat Yuko bekerja. Yuko, Yuki dan Mami tiba di salon. Hari itu, Yuko memutuskan untuk menggunakan Mami sebagai model untuk media latihan potongan rambutnya. Namun, saat pelatihan tengah berlangsung, tiba-tiba petugas polisi datang. Para petugas ini hendak menanyakan dari mana mereka mendapatkan rambut palsu tersebut. Para petugas kemudian berbicara dengan bos Yuko. Selang beberapa menit kemudian, bos Yuko lalu menghentikan sesi training hari itu, dan meminta semua model yang dipotong rambutnya untuk pulang, termasuk Mami dan Yuki. Kemudian, bos memberitahu mereka bahwa beberapa waktu lalu, pelanggan dan karyawan salon di sini meninggal setelah memiliki rambut palsu dari Yamazaki. Yuko segera menyadari bahwa Mami juga telah menggunakan rambut palsu tersebut. Para stylist salon tersebut kemudian memberitahu para petugas tentang seseorang yang bernama Yamazaki yang telah memberikan beberapa rambut-rambut palsu tersebut. Yuko lalu memutuskan untuk bergegas pulang untuk memeriksa keadaan Mami dan Yuki. Di rumah, Yuki sedang membantu Mami mempraktikkan gaya memotong rambut. Yuko memacu sepedanya secepat yang ia bisa untuk bisa sampai sesegera mungkin ke rumahnya. Saat Yuki sedang asyik memperhatikan Mami berlatih memotong rambut, rambut tiba-tiba keluar dari mesin fax dan mesin AC di rumah tersebut. Dan model rambut yang dipotong oleh Mami pun tiba-tiba mengeluarkan darah. Yuki baru tersadar bahwa rambut-rambut telah memenuhi kamar. Yuki segera membawa Mami ke ruangan lain. Namun rambut-rambut tersebut terus mengikuti mereka dan mulai menyerang Yuki dan Mami. Mami pun mulai tak sadarkan diri. Yuko datang, dan saat ia membuka pintu depan, betapa terkejutnya dia, telah begitu banyak rambut memenuhi rumahnya. Yuko berusaha menerobos rambut-rambut tersebut untuk bisa masuk ke dalam rumah. Yuko akhirnya berhasil menemukan keberadaan Yuki dan Mami, namun keduanya tengah tak sadarkan diri.
Yuko mencoba melepaskan Mami dari lilitan rambut-rambut tersebut, tapi rambut-rambut itu terus menyerang Yuko. Yuko berusaha meraih apapun untuk melawan rambut-rambut tersebut, namun rambut itu begitu kuat, hingga akhirnya Yuko pun pingsan dibuatnya. Tiba-tiba Yamazaki tiba di rumah Yuko, dan ia memerintahkan rambut-rambut tersebut untuk melepas Yuko. Di waktu yang sama, para petugas polisi tiba di rumah Yamazaki. Mereka menemukan ada begitu banyak rambut yang memenuhi setiap ruangan di rumah Yamazaki. Saat mereka menemukan mayat dari gadis di peti kemas yang telah hilang itu, mendadak mereka diserang oleh rambut-rambut tersebut. Yamazaki telah di perjalanan, tengah membawa Yuko dan Mami di mobilnya. Hingga saat Yamazaki tiba di rumahnya, dan hendak merebahkan Yuko dan Mami, ia terkejut melihat para petugas polisi telah terjebak di lilitan-lilitan rambut di rumahnya tersebut. Yamazaki kemudian mentertawakan para petugas polisi itu, dan bahkan mengolok-olok mereka. Yamazaki mulai menyerang salah satu petugas, dan terus memukulnya, hingga ia tewas. Yamazaki kemudian memuji Yuko dan Mami karena memiliki rambut terbaik. Yamazaki bercerita tentang bagaimana mayat gadis itu menderita ketika dia masih hidup, dan memiliki mata dan organ yang diambil untuk dijual. Petugas yang terjebak di rambut-rambut itu memohon kepada Yamazaki untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Justru Yamazaki membunuh petugas polisi tersebut. Yuko mencoba melawan Yamazaki. Saat Yuko terhempas oleh dorongan Yamazaki, Yuko meraih pecahan kaca di dekatnya, kemudian menyerang Yamazaki. Luka sayatan kaca di tubuh Yamazaki justru menyemburkan rambut. Mami terbangun dan berteriak pada Yamazaki untuk menghentikan perbuatannya menyakiti Yuko. Yamazaki bergegas ke arah Mami. Dengan menggunakan gunting di tangannya, Yamazaki lalu memotong rambut Mami. Namun, darah mengalir dari rambut Mami, bekas potongan gunting Yamazaki. Saat Yamazaki tertawa, dengan darah yang masih mengalir di guntingnya, mayat gadis itu tiba-tiba bangun. Mayat gadis itu mengasosiasikan Yamazaki sebagai salah satu orang jahat yang sedang tertawa lepas saat mereka memotong-motong tubuhnya ketika masih hidup. Rambut terus tumbuh di seluruh tubuh Yamazaki. Dan saat Yamazaki mencoba kembali menyerang Yuko, mayat si gadis kemudian memotong-motong tubuh Yamazaki dengan rambutnya. Mayat si gadis kini telah tenang dan damai, karena dia merasa telah berhasil membalaskan dendamnya. Semua rambut akhirnya kembali masuk ke tubuh mayat si gadis tersebut, dan mayatnya pun kembali normal. Saat di pantai, Mami bertanya kepada Yuko, apakah pengalaman mengerikan yang telah mereka alami akan buat Yuko kemudian membenci rambut. Yuko menjawab, justru itu membuatnya lebih mencintai dunia salon. Yuko meminta Mami untuk tinggal bersama Yuko selamanya. Dan, cerita pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan alur cerita film berikutnya.